Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi perwakilan dari kelompok 7 yang beranggota ada Nika Aditya, Desta Apriliana, Lulu Aprilia, Mita Handaring, Raidina Faiz, dan Yesi Maulidina. Saya akan menjelaskan tentang analisis perhitungan laju pertumbuhan di penduduk di Indonesia terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan menurut Thomas Robert Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bahan makanan. Oleh karena itu, terjadi kesenjangan yang besar di antara penduduk dan kebutuhan hidup. Kesenjangan antara penduduk merupakan salah satu dampak dari laju pertumbuhan penduduk yang tidak dapat terkendali sehingga mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan. Tingkat pertumbuhan penduduk adalah sebuah indikator yang sangat penting untuk melihat keberhasilan dalam berbagai bidang pembangunan suatu negara. Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara tertentu merupakan hasil akhir dari pertambahan karena peristiwa fertilitas, pengurangan jumlah penduduk karena moralitas, dan pengurangan atau penambahan jumlah penduduk akibat migrasi neto yang negatif atau positif. Dalam kurung buku pengantar kependudukan, tingkat pertumbuhan penduduk yang menggambarkan kondisi kependudukan yang sedang terjadi dapat dianalisis, salah satunya dengan metode geometri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 1,25%. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 yaitu 270 jiwa 203.917. Untuk mengetahui jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023, 2024, dan 2025 akan dihitung berdasarkan metode geometri sebagai berikut. Diketahui P0 sama dengan 270.203.917 jiwa, di mana R sama dengan 1,25% atau 0,0125. Indeks waktunya di tahun 2020 sampai 2023, berarti dihitungnya itu 4 tahun. Dan rumusnya itu R sama dengan 1 plus R sama dengan 1,0125. Ditanya jumlah penduduk pada tahun 2023 atau sama dengan P4, cara penyelesaiannya itu PT sama dengan P1 kali R pangkat T-1, di mana P4 sama dengan 270.203.917 dalam kurung 1 plus 0,0125 tutup kurung pangkat 4 min 1. Di bawahnya itu P4 sama dengan 270.203.917 jiwa dalam kurung 1,0125 tutup kurung pangkat 3. Dan dihasilkan bawahnya P4 sama dengan 270.203.917 dikali 1,037970703125, dan hasilnya yaitu 4P sama dengan 280.463.750 jiwa. Dan berikutnya perkiraan jumlah penduduk di tahun 2024. Diketahui P0 sama dengan 270.203.917 jiwa, R sama dengan 1,25% sama dengan 0,0125, dan indeks waktunya itu di tahun 2020 sampai 2024 atau sama dengan 5 tahun. Cara penyelesaiannya yaitu PT sama dengan P1 kali R pangkat T-1, dan di bawahnya yaitu P5 sama dengan 270.203.917 dalam kurung 1 plus 0,0125 tutup kurung pangkat 5 min 1.
Dan P5 dijumlahkan yaitu 270.203.917 dalam kurung 1,0125 tutup kurung pangkat 4. Dan hasilnya yaitu P5 sama dengan 270.203.917 dikali 1,0509453369140. Hasilnya yaitu P5 sama dengan 283.969.546 jiwa di hasil 2024. Dan berikutnya yaitu perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2025. Diketahui yaitu P0 sama dengan 270.203.917 jiwa, R sama dengan 1,25%, sama dengan 0,0125, dan indeks waktu di tahun 2020 sampai 2025 atau sampai dengan 6 tahun dengan rumus R plus 1 plus R sama dengan 1,0125. Nah, ditanya di sini jumlah penduduk pada tahun 2025 atau bisa disebut dengan P6. Cara penyelesaiannya PT sama dengan P1 kali R pangkat T-1. Nah, di bawahnya itu kan PT udah 46 ya. Jadi P6 itu sama dengan 270.203.917 dalam kurung 1 plus 0,0125 tutup kurung 6 kurang 1. Dan 4 nah P6 sama dengan 270.203.917 dalam kurung 1,0125 tutup kurung pangkat 5. Dan P6 270.203.917 dikali 1064082153624 dan hasilnya yaitu P6 sama dengan 289.519.166 jiwa. Oke, kesimpulannya yaitu Indonesia termasuk negara berkembang yang tiap tahunnya memiliki peningkatan pertumbuhan penduduk. Angka laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% pada tahun 2020. Pertumbuhan penduduk memiliki pola yang konstan, sehingga dapat dihitung dengan deret geometri. Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk dengan penerapan deret ukur yaitu metode geometri, jumlah penduduk Indonesia pada 3 tahun ke depan 2023 sampai 2025 secara berurutan menjadi 280.463.750 jiwa di 2023 dan di 2024 280.969.546 jiwa dan di 2025 yaitu 287.519.166 jiwa. Teori Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat pada suatu wilayah dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor terbesar terhadap peningkatan kemiskinan. Telah diketahui dengan menggunakan metode geometri ini bahwa jumlah penduduk Indonesia terus meningkat pada 3 tahun ke depan. Tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi terus meningkat. Hal ini dapat menyebabkan banyak hambatan di setiap aspek pembangunan negara. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, angka IPM mempresentasikan kualitas hidup manusia yang di dalamnya terdiri dari ukuran pendidikan, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita real yang disesuaikan. Ini menjadi sangat penting karena dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan merancang suatu program yang berkesinambungan agar dapat memacu naiknya nilai IPM 114. Mengingat tingkat IPM di Provinsi Jawa Barat belum mencapai target sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah
RPJMD tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, di mana jika laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan, maka kemiskinan akan menurun. Ini menjadi tren yang baik untuk masa depan Indonesia, mengingat pada tahun 2030 Indonesia akan menikmati bonus demografi. Maka kualitas penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat harus tetap dipertahankan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan dapat menikmati bonus demografi tahun 2030. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kesempatan kerja yang harus merata di setiap wilayah, sehingga dapat menekan angka pengangguran yang nantinya akan berpengaruh penurunan kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, program Kampung KB atau Keluarga Berencana selama periode penelitian telah mencapai keberhasilan. Tercatat pada tahun 2018 ada sekitar 1.300 desa yang telah mengikuti program Kampung KB tersebut. Hal ini tentu harus terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketiga, PDRB berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pendapatan di 115. Masyarakat yang menyebabkan penurunannya tingkat kemiskinan itu perlu adanya usaha untuk terus meningkatkan PDRB agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Salah satunya dengan cara menambah lapangan pekerjaan dan menaikkan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, pemerataan distribusi pendapatan dan memberikan penghasilan bagi orang yang tidak bekerja sebelumnya, yang dapat mendorong pada meningkatnya konsumsi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ada kata atau perkataan yang kurang bagus dan kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.